Ini disebut dengan aliran ateis. A artinya tidak, T artinya Tuhan, is artinya aliran. Ateis aliran yang mengatakan tak ada Tuhan. Dan ini berkembang pesat di internet. Banyak orang murtad dari Islam lalu kemudian lama-lama menjadi tak bertuhan sama sekali. Mudah-mudahan anak cucu kita diselamatkan dari ini. Lalu kemudian untuk membantah ini datanglah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, namanya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dia mengatakan bahwa ada Tuhan. Dari mana buktinya ada Tuhan? Bapak Ibu, kalau dikatakan ada tukang, percaya apa tidak? Pernah berjumpa sama tukang? Saya tak pernah jumpa sama tukang yang membuat mimbar. Saya tak pernah berjumpa dengan tukang yang membuat mimbar ini. Entah orang Jawa dari Jepara, entah orang Bukit Tinggi lama di Jawa. Tapi saya percaya bahwa tukang itu ada. Kenapa Ustadz percaya tukang itu ada? Padahal tukang itu tak nampak, tak pernah jumpa dengan Ustadz, tak pernah datang bersalaman dengan Ustadz. Saya percaya tukang itu ada karena benda ciptaannya ada. Maka mustahil mimbar ini ada kalau tak ada tukangnya. Maka dengan adanya mimbar ini membuktikan bahwa tukang itu ada. Tukang itu ada apa tak ada? Dari mana kita tahu bahwa tukang itu ada? Karena ada ciptaannya. Begitulah argumentasi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari untuk mengatakan Allah itu ada karena adanya apa pula mimbar. Ini agak berat judulnya sedikit, karena saya dikasih judulnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti kalau ditanya apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, kaji pertama adalah wujud. Wujud itu artinya ada. Kalau memang Allah itu ada, mana dia? Allah itu ada karena adanya alam semesta. Mustahil alam ini ada kalau tak ada penciptanya. Bapak Ibu percaya bahwa mikrofon ini ada penciptanya? Tak mungkin mikrofon ini tiba-tiba muncul ada dia, tak ada. Pasti ada yang menciptakannya. Maka itulah awal asal muasal sifat wujud. Jadi kalau ditanya orang, apa sifat yang pertama dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah? Anak-anak kita hafal. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Ditanyanya, mak, kenapa sifat yang pertama itu wujud? Entah dari mak kecil yang udah wujud, bisa aku tanya lagi. Banyak tanya masuk neraka nanti. Allah itu wujud dengan adanya makhluk ciptaannya ini. Tak mungkin makhluk ini ada tanpa ada penciptaannya. Itulah makna ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahar, penciptaan siang, perputaran langit siang dan malam, la ayatin, menjadi tanda-tanda keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Liulil albab, bagi orang yang berpikir. Tak mungkin keranjang infak itu beredar kalau tak ada yang menyuruhnya beredar. Iya kan? Tandanya masjid ini banyak terutang. Oh, itu bukan untuk masjid Pak Ustaz, itu untuk yayasan tabung wakaf umat. Tidak mungkin alam ini terjadi begitu saja tanpa ada penciptanya. Inilah makna wujud. Wujud inilah yang membantah orang-orang yang tak bertuhan.
supaya bertuhan dia, dan matinya juga nanti dibisikkan ke telinga kita, la ilaha illallah, tak ada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sifat yang pertama, namanya wujud. Sifat ini berapa? 20. Apakah tuntas malam ini kita bahas sifat 20 ini? Asal masuk waktu isya, muazin mengumandangkan azan, habis itu kita sholat isya, setelah itu nanti habis isya kita tanya jawab. Yang pertama wujud, yang kedua qidam. Ada orang yang percaya pada Tuhan, tapi kata dia Tuhan itu ada awalnya, berawal. Abdul Somad itu ada awalnya, bayi, merangkak, berjalan, berlari, sekolah, ceramah, tua, sakit pinggang, bertongkat, mati. Dia percaya sama Tuhan, tapi Tuhan itu kata dia ada awalnya. Maka dibantah oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan Tuhan tak ada. Tuhan itu ada, wujud. Yang mengatakan Tuhan ada tapi berawal, dibantah bahwa dia tak ada awalnya. Yang tak berawal itu nama sifatnya qidam. Apa namanya? Qidam, tak berawal. Bapak Ibu ada yang tak berawal di sini? Kalau tak berawal itu berarti Tuhan tuh. Qidam, Allah tak berawal. Idz qalat imra'atu Imran, ingatlah ketika istri Imran berkata, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni, aku bernazar anak yang ada dalam perutku ini muharrara. Istri Imran itu namanya Hannah. Siapa namanya? Hannah. Hannah ini lama tak punya anak, bernazarlah dia, nanti kalau aku punya anak ya Allah, ku jadikan dia muharrara. Muharrara artinya pelayan Baitul Maqdis. Falamma wada'atha, akhirnya dia pun mengandung anak, lalu kemudian melahirkan anak. Qalat rabbi inni wada'tuha unsa, ternyata anakku itu lahir perempuan. Wa inni sammaituha Maryam, ku kasih nama anakku itu namanya Maryam. Imran punya istri namanya Hannah, Hannah punya anak namanya Maryam, Maryam punya anak namanya. Maryam berawal atau tak berawal? Berawal. Isa berawal atau tak berawal? Berawal. Semua yang berawal bukan Tuhan. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa nama sifatnya? Qidam. Nanti ada orang mengejek-ejek sifat 20. Apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Sifat Allah kok dibatasi 20? Sifat Allah itu ratusan ribuan. Sifat 20 ini disusun oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk membantah ahlul bid'ah wad dhalalah, untuk membantah orang mulhid yang tidak percaya kepada Tuhan. Dibantahnya dengan wujud. Yang percaya kepada Tuhan tapi Tuhan itu berawal, dibantahnya dengan qidam. Oh, itu makna sifat 20 itu. Itulah maknanya. Banyak orang tak paham dia aja sifat 20. Masa sifat Allah dibatasi cuma 20? Kau 20 aja tak paham. 20 aja tak terkunyah kau. Wujud, untuk membantah orang mengatakan tak ada Tuhan. Wujud ada, wajib dia ada. Qidam, dia ada tapi tak berawal. Ada Tuhan namanya Zeus. Siapa namanya? Zeus. Zeus ini berbini. Menikahlah Tuhan Zeus tadi, lahirlah anak. Nama anaknya Hercules. Untuk mendamaikan dunia, dikirimnyalah anak kesayangannya tadi ke dunia. Maka Hercules itu bergelar Son of God. Son artinya anak. Kami di kampung kalau manggil anak kami, oh my son.
Oh my son artinya anakku. Son of God artinya anak Tuhan. Ini mitologi, mitos. Dari mana? Greek. Greek itu mana? Yunani. Hercules berawal, istrinya mengandung berawal, anaknya berawal Hercules. Maka semua yang berawal bukan Tuhan. Apa nama membantahnya? Wujud qidam. Ini anak-anak kita nanti disesatkan pikirannya. Ini ada Tuhan, namanya Sai Baba. Berawal, bayi, lahir, kecil, besar, tua, maka dia bukan Tuhan. Sifat 20 ini kuncinya. Paham dia sifat 20, insya Allah selamat dia dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wujud qidam. Sekarang masuk yang ketiga. Wujud qidam baqa. Baqa artinya tak berakhir. Ada orang Jerman namanya Nietzsche. Siapa namanya? Nietzsche. Kata Nietzsche, Tuhan pernah ada, tapi kemudian Tuhan sudah mati. Kata Nietzsche, dulu Tuhan pernah ada, lalu kemudian Tuhan mati. Bayangkan, Nietzsche baru sekitar 400 tahun yang lalu, tapi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari abad keempat Hijriah, sekarang sudah tahun 1443, 1000 tahun yang lalu dia sudah membantah keyakinan orang yang mengatakan Tuhan pernah ada tapi kemudian Tuhan mati, Tuhan berakhir, Tuhan musnah, Tuhan punah, Tuhan tua, Tuhan sakit, Tuhan mati. Terbantahkan dengan sifat yang ketiga, wujud qidam baqa. Siapa saja yang mengaku Tuhan, pokok kayu disembah, pokok kayu rindang disembah, tiba-tiba datanglah helikopter dari atas. 2 hari sesudah helikopter itu datang, mati pokok kayu itu. Rupanya helikopter itu menyemprotkan racun rumput, tersiram pokok kayu tadi, mati. Maka dia bukan Tuhan, karena Tuhan selamat dari sifat yang ketiga, wujud qidam baqa. Ada orang mengaku Tuhan, titisan Tuhan, jelmaan Tuhan, binatang, pokok kayu, batu, hantu. Pokok kayu, batu, hantu, maka musnah semuanya. Yang musnah bukan Tuhan. Itulah maka sifat Allah itu kekal abadi. Kullu syai'in halikun, semua makhluk ini binasa, illa wajhah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa dia? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hayyu maha hidup. Abdul Somad ini hidup, tapi Abdul Somad mati. Sedangkan Allah hayyu dan dia la yamut. Itulah yang tadi kita ucapkan selesai salat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi. Tuhan tak mati, tapi dia mematikan. Tuhan bukan sekedar hidup, tapi dia menghidupkan. Kalau ada orang yang tak setuju saya menyebut Tuhan, karena menurut dia Tuhan tak pernah menyebut dirinya Tuhan. Saya ulang sekali lagi, Tuhan tak pernah menyebut dirinya Tuhan. Carilah dalam Quran itu dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Aku Tuhan.